Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang subnetting dan IP version 6 untuk memenuhi tugas postes 1 saya, yaitu mata kuliah jaringan komputer. Hore! Kita langsung masuk aja ya. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Galis Sulandari dengan NIM 2409106026. Saya dari kelas A224. Karena kita sudah perkenalan singkat, langsung masuk ke pembahasan yuk. Oke, yang pertama kita bahas subnetting dulu ya. Jadi, apa sih subnetting itu? Jadi, subnetting adalah teknik membagi satu jaringan besar atau network menjadi beberapa jaringan kecil atau subnet untuk mengoptimalkan penggunaan IP, address, dan meningkatkan keamanan serta efisiensi jaringan. Jadi, tujuan subnetting itu apa? Yang pertama, mengurangi pemborosan IP address. Yang kedua, memisahkan jaringan untuk keamanan dan efisiensi, serta mempermudah manajemen jaringan. Nah, di sini kita punya gambar. Gambar apa tuh? Jadi di sini gambar ini membandingkan model referensi OSI atau Open System Interconnection dengan model TCP/IP atau Transmission Control Protocol or Internet Protocol dalam bentuk lapisan atau layer. Jadi, 7 lapisan dari OSI yaitu Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, dan Physical. Sedangkan OSI yaitu Application, Transport, Network, dan Network Interface. Jadi, bisa dibilang TCP/IP ini lebih sederhana dengan 4 lapisan tetapi lebih banyak digunakan dalam jaringan komputer modern. Nah, IP version 4 adalah sistem alamat IP yang menggunakan 32 bit, ditulis dalam format 4 kelompok angka desimal yang dipisahkan oleh tanda titik. Jadi, kalau mau lebih enak ingatnya itu, yang A ini jaringan besar atau umum, yang B ini perusahaan atau universitas, yang ketiga ini jaringan kecil atau rumah, biasanya kalian pakai ya. Yang keempat ini biasanya untuk multicast, sedangkan yang kelima ini biasanya untuk penelitian. Oke, kita masuk ke netmask ya sekarang. Jadi netmask itu digunakan untuk membedakan network address atau bagian jaringan dan host atau perangkat dalam jaringan. Bagian netmask yang bernilai 255 tadi yang menunjukkan bagian jaringan, sedangkan yang bernilai 0 menunjukkan bagian host. Nah, dalam setiap subnet pada kelas A, B, C terdapat 2 alamat penting. Yang pertama, network ID. Alamat pertama dalam subnet digunakan untuk mengenali jaringan atau oktet terakhir sama dengan 0. Yang kedua, ada broadcast address, yang dimana alamat terakhir dalam subnet digunakan untuk mengirim data ke semua perangkat dalam jaringan, atau oktet terakhirnya 255 tadi. Oke, kita lanjut ke CIDR atau Classes Interdomain Routing. Jadi, CIDR atau Classes Interdomain Routing adalah cara penulisan alamat IP yang lebih fleksibel dibandingkan sistem kelas ABC. Nah, CIDR menggunakan notasi garis miring untuk menunjukkan jumlah bit yang digunakan sebagai network ID dalam subnet max. Selanjutnya, dalam jaringan itu kita ada IP public dan IP private. Nah, IP public itu alamat yang langsung terhubung ke internet dan bersifat unik di seluruh dunia. Sedangkan IP private hanya digunakan dalam jaringan lokal dan perlu dikonversi oleh server agar bisa mengakses internet. Nah, di sini kita punya tabel CIDR-nya ya. Tabel ini menunjukkan hubungan antara CIDR atau Classes Interdomain Routing, subnet max, dan jumlah host dalam sebuah jaringan. Tabel ini sangat-sangat membantu kita ya untuk memahami CIDR yang sebelumnya kita tuh kurang tahu. Jadi sekarang kita akan masuk ke FLSM atau Fixed Length Subnet Max. Jadi FLSM ini metode membagi jaringan dengan ukuran subnet yang sama. Dalam contoh ini kita perlu IP untuk perpustakaan yang terdiri dari 11 host dan lab 1 atau 38 host.
Nah, kita harus mencari subnet max yang cukup besar untuk menampung 38 host tersebut. Berdasarkan tabel CIDR-nya, garis miring 26 atau bilangan binernya ya, triple 255.192 adalah pilihan yang tepat karena menyediakan 62 host, lebih dari 38, tapi tidak terlalu besar sehingga tetap efisien ya. Untuk menentukan subnet max-nya, kita menggunakan rumus 2 pangkat Y dikurang 2 lebih dari atau sama dengan jumlah host-nya. Dalam hal ini, 2 pangkat 6 dikurang 2 sama dengan 62. Jadi kita butuh 6 bit untuk host, sedangkan 26 bitnya untuk network. Konversi binernya itu bisa kalian lihat sendiri ya. Yang berarti subnet max-nya triple 255.192. Nah, di sini ada pertanyaan. Jika ingin menambahkan lab dengan 27 komputer, bisa menggunakan subnet mana? Ayo. Jawabannya ini. Kenapa kok bisa subnet 192.168.101.0 garis miring 26 dipilih? Kenapa ya? Itu dipilih karena dia dapat menampung 37 komputer dengan total 62 host yang tersedia sehingga tidak ada kekurangan IP sama sekali. Nah, di sini kita punya gambar FLSM dan VLSM. Kita bakalan versusin nih. Kita bakal, aduh, gimana sih? Nah, kalau dalam subnet, dalam VLSM, ukuran subnet bervariasi dengan jumlah host yang bervariasi, membuat pengalamatan IP lebih efisien. Tetapi di FLSM, semua subnet itu berukuran sama dengan jumlah host yang sama. Nah, kalau untuk pemborosan alamat IP, VLSM membuang lebih sedikit alamat IP daripada FLSM. Oke, kita lanjut sekarang ke pembahasan yang kedua, yaitu IP version 6. Apa tuh IP version 6? Jadi, IP version 6 atau yang dikenal juga dengan IP Next Generation atau IPNG dirancang oleh Internet Engineering Task Force. IP version 6 adalah IP version 4 yang ditingkatkan. Oke, kita lanjut ke keunggulan IP version 6 dibandingkan dengan IP version 4. Yang dimana keunggulan pertama, ruang alamat tidak terbatas, sedangkan IP version 4 itu ruang alamatnya masih sangat terbatas. Jadi, lebih baik pakai IP version 6 kan? Yang kedua ada struktur alamat hierarkis. Yang ketiga ada plug and play. Yang keempat ada header paket yang disederhanakan. Yang kelima ada keamanan yang lebih bagus lah gitu. Yang keenam ada mobilitas. Yang ketujuh ada fitur QoS yang ditingkatkan. Oke, mungkin segini saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.